Suasana duka menyelimuti keluarga Alvaro Darren, bocah korban dugaan malpraktik Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi, Jawa Barat. Ibu Alvaro, Delima Sinaga, tak henti-hentinya menangisi kepergian anaknya. Jenazah bocah 7 tahun ini disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Alvaro dinyatakan meninggal dunia pada kemarin malam pukul 18.45. Nenek Alvaro, Sorta Sinaga, mengaku terpukul dan kehilangan atas kepergian salah satu cucunya tersebut. Menurutnya, Alvaro dikenal sebagai anak yang periang. Sehariannya orang penurut dan bijak, dan dia bertanggung jawab untuk abang-abangnya dan adik-adiknya, dan dia bercerita dia sama papinya, papi aku harus jadi astronom. Jadi dia bercerita harus tinggi, nggak mau seperti orang-orang, aku harus jadi astronom seperti yang dia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari pihak rumah sakit terkait dugaan malpraktik ini, kami sudah terhubung dengan reporter Ihsan Ali dan juru kamera Koel Joseph dari Rumah Sakit Kartika Husada, Bekasi, Jawa Barat. Ihsan, apakah sudah ada penjelasan dari pihak rumah sakit terkait dugaan malpraktik yang menyebabkan seorang bocah meninggal dunia? Ya, selamat sore, Stefani Patricia dan pemirsa BTV. Nasib naas harus dialami seorang bocah berinisial ADB berumur 7 tahun yang dinyatakan mati batang otak akibat melakukan operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan baru beberapa menit lalu, pihak Rumah Sakit Kartika Husada menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit Kartika Husada, Dr. Gigi Dian Indah, dan komisaris sekaligus pemilik Rumah Sakit Kartika Husada, Dr. Nindya Kartika. Saat konferensi berlangsung penuh haru, dan dari pihak rumah sakit juga hampir menangis, menitikkan air mata dan meminta maaf atas kasus kejadian mati batang otak yang dialami seorang bocah berinisial BAD yang akhirnya meninggal pada kemarin sore karena melakukan operasi amandel di rumah sakit ini. Ada sejumlah poin yang dibahas dari pihak komisaris maupun pemilik dari Rumah Sakit Kartika Husada. Di antaranya yakni telah dilakukan rapat manajemen luar biasa, dan saat rapat itu juga disampaikan tidak memungkinkan bocah ini, BAD ini, untuk dipindahkan ke rumah sakit lain karena kondisinya yang sangat kritis begitu, dan akan beresiko sangat tinggi ketika dipindahkan ke rumah sakit lain. Dan ini pun ditekankan oleh pihak rumah sakit telah berkomunikasi sekaligus berkoordinasi kepada pihak keluarga dari BAD itu sendiri, dan sangat tidak stabil. Bahkan dari hari pertama hingga hari ketiga pasca operasi amandel ini, korban ataupun bocah BAD ini selalu mengalami kejang-kejang, dan pihak rumah sakit juga telah berusaha untuk melakukan atau menghubungi rujukan rumah sakit lain, namun rumah sakit lain tidak bersedia untuk mengirimkan atau memindahkan pasien BAD ini ke rumah sakit lain karena alasannya tidak bisa membantu. Dan pihak rumah sakit juga terus berulang kali menyampaikan, terus berkomunikasi dari mulai sebelum operasi maupun pasca operasi kepada kedua orang tua korban. Dan pada saat ini dokter spesialis yang melakukan operasi amandel dari BAD ini saat ini masih dipanggil oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Kolegium Kedokteran bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia maupun dari perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Sayangnya tadi para dokter yang operasi BAD ini tidak bisa hadir dikarenakan ada pemanggilan mendadak. Ini merupakan pemanggilan kedua. Dokter-dokter tersebut dipanggil oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk diklarifikasi bagaimana ataupun mengapa anak yang seharusnya dioperasi amandel ini malah divonis mati batang otak dan meninggal pada Senin sore kemarin. Dan kami pun juga masih menantikan
kabar terbaru dari keluarga korban, karena sejatinya keluarga korban ini sebelumnya tidak menerima ataupun tidak memiliki dasar kuat komunikasi yang baik dengan pihak rumah sakit. Namun di sisi lain, pihak rumah sakit beranggapan bahwa terus menjalin komunikasi baik sebelum operasi, saat operasi, maupun ketika pasca operasi. Bahkan pihak rumah sakit tadi juga menegaskan selalu memberikan rekam medis kepada kedua orang tua korban dalam hal untuk melihat bagaimana perkembangan pasca operasi amandel yang dilakukan oleh bocah yang berumur BAD yang telah dinyatakan meninggal dunia pada Senin sore kemarin. Dan tadi juga dari pihak komisaris rumah sakit Kartika Husada juga menyampaikan akan memungkinkan nantinya digelar konferensi pers lanjutan dengan menghadirkan para dokter spesialis yang ikut dalam operasi amandel. Karena sejatinya ada 2 operasi kakak beradik ini. Adik yang berumur 7 tahun ini divonis mati batang otak dan meninggal dunia, sementara sang kakak ini berhasil untuk dilakukan operasi amandel. Dan nantinya juga pihak RS Kartika Husada juga akan menggelar konferensi pers untuk mengungkapkan kepada media maupun masyarakat luas bagaimana peran dari tim medik, tim dokter yang operasi amandel dari bocah berusia 7 tahun berinisial BAD ini. Kami pun juga akan terus mengabarkan kepada Anda, Stefani, maupun pemirsa BTV, sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya ataupun divonis mati batang otak dari bocah berusia 7 tahun ini. Stefani. Terima kasih reporter Ihsan Ali dan juru kamera Koel Joseph atas informasinya. Selamat bertugas kembali.